Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arifan Diudatama, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang determine if results are convergent dari mata kuliah Desain Produk Mekanik. Oke, silakan simak videonya. Seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan satu part ya. Ini bentuknya adalah seperti kunci pas. Selanjutnya ya kita pastikan masuk ke menu environment, stress analysis seperti biasa. Tadi terus ini kita oke aja. Nah kalau kita lihat ini kayaknya di sini ada fillet. Nah filletnya ini nggak kita masukin ke analisis ya, nggak kita analisis ya. Jadi ini kita klik kanan, exclude from study. Terus kemudian seperti langkah-langkah pada stress analysis sebelum-sebelumnya, yaitu kita buat constraint-nya dulu, klik oke, terus kemudian kita buat bagian titik dari gaya, coba taruh di ujung sini, dan untuk arahnya ya ideal gini ya. Jangan lupa kita isi besarannya, misal 750 Newton. Oke, nah kita terus klik simulasi. Kita tunggu sebentar. Ini adalah kurang lebih bentuk dari simulasi ya, ketika dikenai beban 750 Newton. Sedangkan ini adalah mesh view-nya. Nah, terus tadi kan untuk materinya yaitu adalah determine if result are convergent. Nah, yang dimaksud convergent itu kurang lebihnya itu gini. Ketika bentuk mesh ini terlalu besar, ini kan terjadi ketidakakuratan, kurang akurat gitu. Jadi sebagai contoh nih, misal di bagian sini ya, kita ambil di segitiga sini, segitiga ini. Nah, di sini kan ada yang warnanya biru muda, sedangkan yang sini ada warnanya biru tua. Nah, di sini yang biru muda kita baca dari skala itu di sekitar 183 megapascal. Nih, tapi kan yang di tengah bagian biru tua ini dia cuma 0,9 megapascal. Terjadi ketidakakuratan gitu ketika mesh-nya itu terlalu besar. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara agar bagian terutama di titik kritis ini yang merah terjadinya tegangan yang tinggi ini itu mesh-nya bisa kita kecilin, ukuran mesh-nya bisa kita kecilin. Kita bisa di sini ya kita pakai mesh setting atau pakai convergence setting. Nah, tapi pada video kali ini kita pakai convergence setting. Nah, di sini maksudnya kan maximum number of refinement. Nah, ini maksudnya berapa kali sih mesh itu kita buat lebih kecil lagi gitu katanya inventornya gitu kan. Misal di sini saya isi 1. Kita klik OK. Di sini kan nggak begitu kelihatan ya. Kalau kita lihat tabelnya, nah masih terus naik. Sedangkan seharusnya kalau semisal ketika suatu analisis itu udah benar-benar bisa dibilang akurat, detail gitu kan, itu dia
nggak apa ya, maksudnya nggak grafiknya nggak naik terus gitu. Dia seharusnya akan cenderung mendatar kalau dia udah mulai akurat gitu kurang lebih. Nah, di sini kan kita perlu update nih. Jadi kita simulasiin lagi. Tahapan. Nah, mungkin bisa lihatlah perbedaannya ya tadi ya. Nah, ini kan kelihatan jadi lebih kecil nih mesh-nya, cuma segini. Nah, terus kemudian ini kan karena sudutnya terlalu tajam ya. Mungkin ya sekitaran 100 derajat di sini sudutnya. Gimana kalau semisal ini kita kasih fillet biar dia sudutnya nggak tajam. Di sini aku juga udah nyiapin nih. Nah, jadi dia ada filletnya di sebagian sini. Pertama kita simulasiin lagi dengan masih convergent settingnya masih sama ya kayak yang awal tadi. Kita coba simulasiin. Ini mesh view-nya. Ini masih merah. Nah, tadi itu kan untuk simulasi yang pertama, ketika belum ada fillet di bagian sini, itu tegangan maksimal yang terjadi di sisi bagian merah sini itu kan sampai sekitar 915-an. Nah, sedangkan ini ketika sisi sini itu dibuat fillet, itu tegangannya itu turun lumayan banyak, jadi 647 Pascal. Nah, tapi kan ini posisi bebannya masih di ujung. Kalau misal bebannya ini kita pindah di bagian sini, apa sih yang terjadi? Ini kalian bisa editnya di sini. Klik kanan, edit force load. Nah, jadi kalian nggak perlu nambah lagi force load dari awal gitu kan. Nah, ini pas bagian edge ini lagi aktif, kalian tekan CTRL, klik garisnya. Ini kan hilang tuh bagian panah loadnya. Nah, kalian tambahin di sini. Nah, 3 ya. Kita klik OK. Kita simulasiin lagi. Tadi itu kan di angka 647. Kita run lagi, coba. Nah, ini jadi 531. Kayak intinya terjadinya ada pengaruh momen sebenarnya kan. Semakin jauh dari titik sini, kan semakin gede. Nah, tapi kita nggak fokus ke sana, kita fokus ke convergence. Kalau dilihat dari convergence, ini kan pada perbaikan mesh-nya yang diperbaiki pada step ketiga sama inventor, itu kan 689. Tapi ketika pada fase keempat, itu dia turun. Nah, artinya kan inventor tadi mengidentifikasi bahwasannya pada titik yang merah ini, bagian merah, itu di angka 689. Tapi begitu mesh-nya kita kecilin, nah inventor ini menghitung ulang kan maksudnya. Ternyata di bagian merah, di sini maksimal, tegangan yang terjadi maksimal itu 531. Turun terus. Nah, bukan nggak mungkin ini bakal turun terus loh, bukan nggak mungkin. Nah, jadi di sini kan ada convergence rate, ini masih 29,7%. Ini bisa kita setting lagi convergence rate-nya. Convergence rate itu maksudnya penurunan dari titik sini sampai ke titik
step 3 sampai ke step 4 ini turunnya itu berapa persen gitu. Ya, kita bisa settingnya di sini. Stop kriteria. Stop kriterianya misal di sini 5%. Nah, untuk maksimum number of hard payment kita besarin. Misal di sini 3 kali. Kita klik OK. Nah, tentunya kan di sini perlu update lagi. Kita simulasiin lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, naik lagi. Di bagian mana sih yang merah? Nah, bagian sini yang merah. Nah, Autodesk akan membuat mesh-nya itu jauh lebih detail. Ini kan mesh-nya jauh lebih kecil nih daripada yang sini. Tuh, kalian bisa lihat. Ternyata di bagian sisi sini itu ternyata hijau. Kok tadi kan sebelumnya kan merah. Yang mungkin sebelumnya itu tadi ada di angka 500 megapascal gitu. Tapi di sini kita lihat nih, ternyata hijau. Berarti sebenarnya ada di 303 megapascal sebenarnya yang ada di sini. Nah, jadi fungsinya convergence itu dia itu kayak mencari ya, mencari bagian mana sih yang sebenarnya harus dibuat detail gitu. Terus kemudian fitur convergence setting ini juga bisa kita fokuskan ke sisi mana sih yang mau kita buat mesh-nya itu lebih rapat, lebih detail gitu. Nah, misalkan kita dari tadi fokus ke sini nih. Nah, kita pakai include selection geometry. Kita klik face-nya, permukaannya 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kita setting lagi ininya, stop kriterianya. Kita coba balikin ke 10 lagi. Dan maximum number of payment-nya coba kita naikin ke 5. Kita klik OK. Kita simulasiin ulang. Tunggu sebentar. Lihat mesh view-nya. Tuh. Semakin besar kalian itu mengisi bagian maksimum number of payment, di bagian sini juga bakal lebih rapat gitu kan, bagian yang kita pilih ini tadi. Karena dia 5 kali, ditingkatkan 5 kali gitu mesh. Jadi lebih kecil, 5 kali lipat. Nah, lebihnya gitu. Terus bagaimana kemudian dengan label convergence-nya? Tuh, kalian bisa lihat di sini. Ada sekitar 8 step. Autodesk Inventor ini menganalisis, mensimulasikan. Nah, jadi tadinya naik, turun, naik, turun. Nah, kenapa kok stuck di 8? Tadi itu kan cuma 4, sekarang di 8 gitu. Di sini Autodesk udah apa ya, merasa bahwasannya ini udah paling mendetail gitu, udah paling akurat. Stop kriteria 10%. Jadi simulasi di sini itu kurang lebihnya sudah akurat menurut Autodesk Inventor gitu. Nah, mesh view yang terjadi kalau tadi ketika awal kan kita juga di sini melihat nih, di sini bagiannya merah atau oranye lah. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika mesh-nya kita tingkatin sampai 5 kali, ya mungkin cuma di 285 megapascal akuratnya itu. Nah, lebihnya seperti itu.
Nah, kalian juga bisa melihat perbedaan dari eh, tadi kan kita ningkatin convergence-nya di bagian sisi sini 5 kali yang kita pilih. Nah, yang nggak convergence, yang nggak kita pilih convergence itu nih, dia nggak serapat yang bagian sini, gitu. Jadi coba lah kita balikin lagi. Ini satu, nggak ngaruh ternyata ya. Coba, ternyata nggak ada pengaruh ininya. Signifikan kalau misal kan tadi kan udah kita tingkatin dari ininya maximum number of variable-nya. Kalau kita turunin lagi itu nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau kita akan coba sini kita isi 0,5. Tadi kan 10, tadi kan 5. Coba oke. Sebenarnya juga nggak terlalu berpengaruh ya. Itu artinya model dari kunci ini itu Autodesk sudah merasa bahwasannya ini udah paling akurat dari hasil simulasi yang telah dia lakukan gitu. Udah paling detail nih di sini, bagian sini. Kurang lebihnya gitu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak bahasan materi dari determine if results are convergent. Saya menyadari masih banyak kekurangan pada video saya kali ini. Saya juga masih memerlukan bimbingan dari dosen mata kuliah desain produk mekanik saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya dan juga saya mohon maaf jika ada penjelasan maupun kata-kata yang masih kurang berkenan. Karena itu, akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.